Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustaz telah mengizinkan kami untuk belajar mengenai sistem-sistem informasi yang ada di pondok pesantren ini. Mungkin Ustaz langsung saja ya ke sesi pertanyaan. Bagaimana sistem informasi kepegawaian yang diterapkan di sekolah ini? Apakah sudah berbasis digital atau masih manual? Sistem kepegawaian kalau dari perjalanan Yayasan Pendidikan Islam Indonesia ini, sebelumnya saya mau cerita sedikit ya. Ini nggak apa-apa ya kalau agak, karena lembaga pendidikan kita kan menaungi beberapa jenjang ya. Sekarang kita udah punya TPQ, kemudian MI, SMP, dan SMA. Karena dari awal kita kan tidak langsung ada empat-empatnya ya. Jadi perjalanan pondoknya memang dulu dari sekolah umum dulu, kemudian baru ada pesantren, kemudian baru setelah itu mengakuisisi MI dan TPQ, akhirnya jadilah sekarang. Kalau yang ditanyakan tadi sistem kepegawaian, bisa lebih spesifik nggak? Poinnya kemana nih? Apa rekrutmennya atau apa sih? Ini kayak absensi gurunya. Iya. Yang SMA-nya aja. Kebutuhannya di unit mana nih? SMA. Kebetulan kalau untuk unit SMA, SMP sama pondok ini kebetulan terintegrasi ya. Jadi siswa SMP itu otomatis dia akan belajar pondok juga ya, sama juga pondok. Walaupun dari siswanya ini ada terbagi jadi dua kategori ya, yang mungkin dan yang mungkin ya. Tapi untuk gurunya, untuk kepegawaian ini tidak mutlak terpisah gitu ya. Walaupun memang masing-masing unit dengan strukturnya ada semua ya. Contoh misalnya saya tugasnya di SMP gitu. Tapi di kesehariannya atau di jadwal mengajarnya juga kebetulan mengajar juga lintas unit nih. Jadi saya mengajar di SMP, mengajar juga di SMA. Sebaliknya juga ada yang di SMA, mengajar di SMP. Akhirnya untuk sistem absensi ini dikelolanya oleh bagian bidang pendidikan dan pengajaran gitu ya, yang membawahi unit dari MI sampai SMA. Nah, khusus untuk tadi kalau misalnya ditanya soal absensi harian ya, entah itu yang staff yang ngantor istilahnya dan yang mengajar, memang kita semuanya sudah sistem digitalisasi. Dalam hal ini sudah menggunakan absensi fingerprint ya. Dan baru berjalan ini baru tahun kedua ya, sebenarnya cuma ada dua sih jenisnya, jenis staff ya atau bagian struktural ya, dari unit, wakil, bendahara dan seterusnya. Kemudian yang absensi mengajar. Kalau absensi mengajar itu berarti hanya absen ketika mengajar. Tapi kalau struktural kan mereka setiap hari. Jadi absennya mulai jam 7.30 sampai jam 3 sore. Berarti cuma berbasis sidik jari doang kan? Ya, sidik jari. Kemudian mesinnya sih ada yang artinya fingerprint, kemudian kan dia bisa pakai juga ya, artinya password sama ini. Tapi ini pada umumnya orang nyebutnya mungkin fingerprint ya. Tapi kalau untuk fingerprint itu juga dibantu dengan tetap ada sistem manualnya juga. Jadi misalnya guru yang mengajar itu absensinya dipantau melalui fingerprint sendiri ya. Kemudian ada juga dikontrol oleh guru piket yang keliling gitu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan Ustaz tentang PPDB yang berapa dalam pelaksanaan PPDB ini. Untuk sistem PPDB kita nyebutnya
penerimaan santri baru ya, jadi PSB ya, mungkin dia ada Ya. dengan siswa baru ini memang sesuai perkembangan teknologi ya, kita juga pasti harus mengikuti ya, supaya memang masyarakat ini kan menjangkau teknologi informasi melalui berbasis sekarang internet ya. Jadi yang dulu masih pakai browser fisik, banner, sekarang itu udah berkurang ya. Jadi kita sekarang cuma untuk fisiknya cuma browser kertas itu aja ya, selebaran gitu ya. A few moments later.